dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokartun yang saat ini telah memasuki episode ke-46 dengan judul Sultan Al-Mu'min. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan persiapan prosesi pelantikan Sultan yang baru, Sultan yang keempat Keraton Demak Bintoro pasca meninggalnya Sultan Trenggono yang gugur dalam peperangan di Penarukan. Maka putra tertua Sultan Trenggono yang bernama Raden Bagus Mukmin atau Sunan Prawoto dinobatkan menjadi Sultan keempat Keraton Demak Bintoro untuk menggantikan ayahnya. Prosesi pelantikan yang dipandegani oleh para wali amri, utamanya Sunan Kalijaga, yang dihadiri juga Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Giri Pratikala. Juga dihadiri oleh para sentana dan nayaka praja Keraton Demak Bintoro. Tak lupa keluarga besar kerabat Keraton Demak Bintoro hadir memenuhi ruangan Baliru Keraton Demak untuk menyaksikan pelantikan sang Sultan yang baru. Namun ada sebuah kejanggalan dan keanehan bagi Sunan Gunung Jati melihat keadaan dalam pelantikan tersebut tidak dihadiri oleh putra Pangeran Sekar Sideng Lepet yang bernama Adipati Haryo Penangsang dan sang guru Sunan Kudus. Hal itulah yang menjadi tanda tanya Sunan Gunung Jati. Adanya sebuah kejanggalan. Prosesi pelantikan yang dipandu oleh putra bungsu Raden Patah yang bernama Raden Pamangkas. Segenap hadirin dimohon berdiri. Suara Raden Pamangkas mendadak membiarkan lamunannya. Ia pun kemudian berdiri bersama seluruh undangan lainnya. Para nayaka dan sentana Kasultanan yang tengah bangkit dari duduk bersilanya. Sunan Kalijogo kemudian melangkahkan kaki kembali. Ia berjalan ke arah singgasana yang di kanan kirinya terdapat seperangkat benda-benda kebesaran Kasultanan Demak. Di sebelah kiri terpasang sebilah tombak dan sebuah bendera, sementara di kanannya terdapat 3 buah payung. Tombak panjang bernama Kiai Mangkunegoro yang ujungnya terbungkus kain putih dan sehelai bendera hijau tua bernama Gendero Lintang Rembulan. Sedangkan 3 buah payung kebesaran itu adalah Songsong Hilap Gubek, Songsong Bawat, dan Songsong Agung.
Ketiganya masing-masing dikenal orang dengan nama Songsong Gilap Pakubuwono, Songsong Bawat Pakualam, dan Songsong Ageng Abukubuwono. Sunan Kalijogo kemudian berhenti tepat di depan Gampar Kencono, hanya berjarak 5 langkah dari kursi kebesaran tersebut. Ia lalu berdiri di tengah-tengah di antara Raden Bagus Mukmin dan ketiga ulama wali amr. Namun Sunan Gunung Jati yang masih penasaran membuatnya sulit untuk dengan sesama memperhatikan. Ia hanya melihat sekilas apa yang Sunan Kalijogo lakukan. Dia lalu melihat Arya Mataram yang berjalan pelan ke arahnya, kemudian berhenti tepat di depan Sunan Kalijogo yang telah menunggunya. Pemuda itu membawa kotak besar di kedua tangannya yang terjulur ke depan. Dengan langkah tegap, kotak jati berukiran bunga mawar dan melati pada keempat sisinya itu diserahkan kepada Sunan Kalijogo. Sebuah kotak coklat kehitaman dengan kehalusan ukiran jepara dan keharuman yang menyebab dari dalamnya. Kotak yang kemudian dibuka oleh Sunan Kalijogo. Dari dalamnya ia mengambil sebuah jubah panjang berwarna hitam yang pada tepiannya dipenuhi sulaman benang emas, hiasan bergambar jalinan padi dan kapas yang melambangkan kesejahteraan. Dan itulah pakaian kebesaran Kesultanan yang bernama jubah Amangkurat, baju peninggalan Sultan Trenggono yang selalu dipakainya setiap mengadakan musyawarah ataupun ketika menggelar paseban. Dan jubah Amangkurat yang terlipat itu sekarang berada di tangan Sunan Kalijogo. Raden Bagus Mukmin yang telah berdiri dimintanya maju ke hadapannya. Sang istri pun kemudian menuntunnya perlahan. Setelah sampai di depannya, ulama Kadilan itu membuka lipatannya. Lalu dengan dibantu istri Raden Bagus Mukmin, jubah itu pun dipakaikan pada calon sultan yang telah berdiri bertumpukan sebatang tongkat rotan. Pertama dengan memasukkan lengan baju ke tangan kanannya, kemudian dilanjutkan dengan lengan tangan kirinya. Tak berapa lama pakaian kebesaran Sultan Demak itu pun telah terpasang di badan Raden Bagus Mukmin yang berjubah putih bersih. Sunan Kalijogo kemudian berdiri di sebelah kanannya. Tangan kanannya menjabat erat tangan kiri cucunya tersebut. Kemudian dengan tangan saling mengangkat ke atas, ia berkata dengan keras, Bismillahirrahmanirrahim. Raden Bagus Mukmin pun mengulangnya dengan pelan, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan ini kita saksikan bahwa Panoto Bomo Wali Amri Kasultanan Demak Bintoro telah mengangkat seorang Panoto Projo Ulil Amri bagi rakyat tanah Jawa. Hari ini kita memberikan amanat kepada pengganti almarhum Sultan Trenggono yang telah berpulang ke Tasik dan Jati. Hari ini pula kita dapat mengangkat seorang sultan yang akan melanjutkan pemerintahan Sultan
Ahmad Abdul Arifin Al-Akbar. Mendengar ikrar dari Sunan Kalijogo yang baru didengarnya, Sunan Gunung Jati mencoba memusatkan perhatiannya kembali. Ia terkenang pada gelar yang baru saja diucapkan oleh Sunan Kalijogo, karena sebutan itu adalah gelar yang ia berikan ketika adik iparnya Raden Sultan Trenggono diangkat menjadi Sultan Demak ketiga. Dan Sunan Kalijogo pun melanjutkan, dan hari ini kita akan berbaiat kepada Raden Bagus Mukmin yang menjadi Sultan Demak keempat, seorang raja yang Gung Binatoro Baudendo Hanyokrawati Wenang Biseso ing Sanagari, seorang raja yang bijaksana, berbudi, bawalaksana, ambek, adil, poromarto, seorang raja yang bisa anjogo toto titi tentreming projo karto twin raharjo, seorang khalifah lagi tanah Jawa dengan gelar Sultan Syah Alam Akbar Al-Mu'min Sayyidin Panotogomo Khalifatullah ing tanah Jawa. Demikian tegas ucapan Kanjeng Sunan Kalijaga sambil masih memegang erat tangan cucunya yang bernama Raden Bagus Mukmin. Bergeremang para hadirin mendengar gelar baru bagi Raden Bagus Mukmin yang baru saja diangkat menjadi sultan mereka, Al-Mu'min Sayyidin Panotogomo Khalifatullah ing tanah Jawi. Sunan Gunung Jati mengulang kembali gelar yang baru didengarnya, dan suasana pendopo kembali senyap ketika Sunan Kalijogo mengakhiri iklarnya. Lalu dengan perlahan yang menuntun Raden Bagus Mukmin menuju tempat yang telah dipersiapkan untuknya, yaitu Dampar Kencong. Lalu dengan hati-hati ia menuntun cucunya yang baru diangkat menjadi sultan itu untuk menduduki singgasananya. Raden Bagus Mukmin pun telah duduk bersandar di kursi kebesarannya. Semua pandangan tertuju padanya yang tengah duduk dengan kedua tangan memutar-mutar tongkat rotan yang tak pernah lepas dari tangannya. Tiba-tiba dengan perlahan dan entah siapa yang memulai, mendadak alunan sholawat badar terdengar berkumandang di antara para hadirin. Suasana yang telah lama senyap pun menjadi bertambah hikmat. Suara lantunan selawat yang pelan terus mengiringi rangkaian acara berikutnya. Sunan Gunung Jati berusaha terus memperhatikan apa yang dilihatnya, kemudian menyaksikan Sunan Giri yang berdiri di sebelahnya telah maju ke depan menuju tengah pendopo. Kembali ia melihat Haryo Mataram datang membawa sebuah kotak kayu. Dari kotak kayu berukiran bunga-bunga kenanga dan seroja tersebut
ulama Giri Kedaton itu mengambil 3 buah kitab tebal yang telah lama dikenalnya, satu persatu diperhatikan dan diperlihatkan kepada seluruh hadirin agar semua mengetahui apa yang akan diberikannya. Mungkin juga agar semua menjadi saksi bahwa hukum kesultanan harus bersumber padanya. Yang pertama adalah buku tebal dengan sampul kulit sapi yang berwarna putih bersih, sebuah kitab Al-Quran hasil tulisan tangan Sunan Ampel yang merupakan kitab yang diwariskan kepada Raden Patah ketika hendak mendirikan Kesultanan Demak Bintoro. Kitab bernama Al-Quran Al-Jawi yang pada malam-malam bulan Ramadan selalu dibaca bersama oleh para sentana dan nayaka di Serambi depan Masjid Demak. Kitab berikutnya adalah buku tebal dengan sampul kulit kerbau yang berwarna hitam pekat, sebuah kumpulan undang-undang kesultanan bernama Kitab Selo Kanto, suatu buku panduan hukum hasil susunan Sunan Giri dan Raden Patah yang dijadikan acuan jalannya pemerintah. Kitab rujukan pertama hasil kesepakatan Ulil Amri dan Waliul Amri pada awalnya berdirinya Kesultanan Demak Bintoro. Undang-undang yang telah dipakai sebagai acuan hukum sejak 7 dasawarsa silam. Lalu kitab yang berikutnya yang dikeluarkan Sunan Giri adalah sebuah buku tebal bersampulkan kulit unta berwarna kecoklatan, sebuah kitab yang dikenal dengan nama Kitab Jaya Lengkoro, suatu panduan hukum yang merupakan perbaikan dari Kitab Selokantoro, kitab yang disusun atas perintah Sultan Trenggono untuk menyempurnakan hukum dan peraturan yang telah ada dengan makin berkembangnya Kesultanan. Dengan ini kami berikan ketiganya agar bisa menjadi arah ucap dalam menentukan segala kebijakan dan hukum kesultanan. Demikian ucap Sunan Giri sambil memberikan kotak kayu yang berisi 3 kitab tersebut kepada Raden Pamakas. Dan Raden Pamakas pun menjawab, "Insya Allah Kanjeng Romo Sunan." Jawabnya sambil menyembah dan memeluk penuh hormat kepada Sunan Giri. Seluruh perhatian hadirin pun terpusat pada kedua orang tersebut. Sunan Giri Pratikal adalah cucu dari Sunan Giri Gajah, seorang pendiri Kesultanan yang banyak memberikan arahan dalam menentukan arah kebijakan pada masa awal berdirinya Kesultanan Demak Bintoro. Seorang penghulu Waliul Amri pertama yang selama 40 hari pernah menduduki singgasana Demak sebelum diserahkan kepada Raden Patah sebagai Sultan yang saat itu masih menjadi Adipati Lagapah. Sebuah upacara pelimpahan kekuasaan yang sangat penuh berhati-hati di saat pemancangan Demak sebagai sebuah kekhalifahan di tanah Jawa. Oleh karena itulah Sunan Giri kemudian disebut sebagai Muti Ageng Tanah Jawa.
seorang ulama yang sangat paham tentang pemerintahan dengan dasar-dasar Islam, dan itu terlihat dari warisan yang ditinggalkannya, yaitu kitab Selokanto. Sementara Raden Pamekasan adalah putra Raden Patah yang sangat peduli dengan bermacam hukum pemerintahan. Kecerdasannya membuat Sultan Trenggono menerimanya usulnya untuk memperbarui kitab Selokanto. Dengan makin berkembangnya masalah pemerintahan, ia merasa kitab peninggalan ayahnya tersebut perlu diperbaiki, dilengkapi dengan hukum-hukum yang lebih jelas dan gamblang sebagai acuan dari banyaknya permasalahan yang dihadapi Kesultanan. Maka penyusunan kitab Jaya Lengkoro adalah hasil buah pemikiran. Sunan Gunung Jati terus termenung mengagumi kesungguhan Raden Pamekasan dalam pemikiran permasalahan hukum dan pemerintahan. Sebuah kepedulian yang tak banyak dimiliki oleh sultan lainnya di Kesultanan Demak Gempol. Ia pun merasa pilihannya pada anak bungsu Raden Patah itu sebagai Patih Amangkubumi akan banyak membantu menutupi kelemahan Sultan Mukmin. Romo Sunan Fatahillah, monggo silahkan. Ucapan Sunan Muria yang mendadak sontak mengagetkan Sunan Gunung Jati tergagap ketika dipersilahkan maju ke depan. Nah, saudara, sampai bertemu kembali di lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara. Salam Melayu, salam budaya. Sampai jumpa.